Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Herlambang. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Sanubari dengan NIM 225150601111020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah berupa proposal skripsi. Di sini jenis penelitian yang saya pilih adalah rancangan saintifik untuk mengembangkan skenario permainan peran berbasis MITM atau Man in the Middle. Metode ini dirancang dengan tahap-tahap yang sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, topik penelitian yang saya dapatkan adalah efektivitas pembelajaran berbasis permainan peran dalam pendidikan keamanan informasi. Di sini judul proposal skripsi saya adalah pengembangan skenario permainan peran berbasis MITM untuk pembelajaran etika keamanan informasi. Latar belakang dari penelitian ini adalah saya membagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada era digital, di mana keamanan informasi telah menjadi salah satu aspek yang sangat penting di era digital, terutama dengan semakin banyaknya data yang dipertukarkan melalui jaringan internet. Salah satu ancaman keamanan yang sering dihadapi adalah serangan man in the middle atau yang disingkat MITM, di mana pihak ketiga secara diam-diam mengintersepsi komunikasi antara dua pihak yang berinteraksi secara online. Nah, kemudian masuk ke poin masalah. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan keamanan informasi, salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman etika dan kesadaran akan risiko keamanan siber di kalangan siswa atau pengguna internet pemula. Di sini pembelajaran berbasis permainan peran dengan skenario serangan MITM menawarkan solusi yang inovatif dan edukatif. Dengan menggunakan skenario permainan peran, siswa dapat secara langsung mengalami simulasi serangan MITM, memahami dampaknya, serta belajar cara mengidentifikasi dan mencegah serangan tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah metode pembelajaran berbasis permainan peran dengan skenario MITM berpotensi meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika keamanan informasi dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional? Kemudian, apakah pengembangan skenario permainan peran berbasis serangan MITM efektif dalam mengajarkan konsep etika keamanan informasi? Dan yang ketiga, apakah penerapan metode permainan peran berbasis serangan MITM berpotensi meningkatkan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran etika keamanan informasi? Kemudian tujuan penelitian yang pertama adalah mengembangkan skenario permainan peran yang edukatif berbasis serangan man in the middle untuk pembelajaran etika keamanan informasi. Yang kedua ada evaluasi efektivitas, yaitu menilai potensi penggunaan metode pembelajaran berbasis permainan peran skenario MITM dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika keamanan informasi dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Kemudian keterlibatan siswa, mengukur efektivitas penerapan metode permainan peran berbasis skenario MITM dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa selama proses pembelajaran etika keamanan informasi. Kemudian masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai etika keamanan informasi melalui skenario permainan peran serangan man in the middle. Yang kedua, menyediakan referensi bagi institusi pendidikan dalam mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis permainan peran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat pemahaman tentang keamanan sistem informasi. Yang ketiga, menambahkan wawasan dalam bidang keamanan informasi, terutama mengenai strategi pembelajaran yang efektif untuk mengenalkan konsep etika
dan ancaman siber kepada siswa. Yang keempat, menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam mengembangkan skenario permainan peran yang lebih kompleks dan relevan untuk topik-topik keamanan siber lainnya. Kemudian, saya akan menjelaskan batasan masalah. Penelitian ini hanya fokus pada efektivitas metode pembelajaran berbasis permainan peran dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang etika keamanan informasi, tidak membahas aspek teknis keamanan informasi seperti enkripsi, firewall, atau keamanan jaringan. Subjek penelitian dibatasi pada siswa yang terlibat dalam pembelajaran formal di institusi pendidikan yang memiliki program studi terkait teknologi informasi atau keamanan informasi. Kemudian, subjek penelitian dibatasi pada siswa yang terlibat dalam pembelajaran formal. Penelitian ini tidak mengkaji efektivitas metode permainan peran dalam mengajarkan konsep-konsep teknis keamanan informasi. Kemudian, subjek penelitian terbatas pada siswa yang terdaftar dalam program studi terkait teknologi informasi atau keamanan informasi di institusi pendidikan formal. Kemudian masuk ke landasan teori. Pada landasan teori saya akan menjelaskan konsep yang ditekankan pada proposal skripsi ini. Yang pertama adalah serangan man in the middle. Nah, serangan MTM ini adalah jenis serangan cyber yang paling umum dan berbahaya. Cara kerjanya adalah dengan mengintersepsi komunikasi antara dua pihak yang bertransaksi online sehingga pihak ketiga dapat mengakses dan memanipulasi data tanpa diketahui oleh pihak yang bertransaksi. Jenis-jenis serangan MTM dapat berupa phishing, malware, ransomware, dan lain-lain yang dapat menimbulkan risiko pencurian data, pemalsuan identitas, dan gangguan bisnis. Kemudian, pembelajaran berbasis permainan peran. Nah, metode pembelajaran berbasis permainan peran atau role-playing game RPG adalah metode interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Manfaat dari metode ini adalah interaktivitas dan praktikalitas, itu menggunakan skenario nyata untuk simulasi serangan MTM. Dapat membuat siswa secara langsung mengalami dampaknya dan belajar cara mengidentifikasi serta mencegah serangan tersebut. Dari penelitian yang telah dikaji, saya menyimpulkan pembelajaran melalui permainan peran menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan siswa, khususnya dalam aspek keterampilan berpikir kreatif sebagai metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Permainan peran memungkinkan siswa untuk berpartisipasi melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peran. Nah, penelitian-penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group, dan hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan pada indikator berpikir kreatif seperti kelancaran, keluasan, kebaruan, dan elaborasi. Kemudian terdapat tahapan penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah dan tujuan. Yang kedua, perancangan dan pengembangan. Yang ketiga, demonstrasi. Yang keempat, perancangan evaluasi. Dan yang kelima adalah evaluasi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Di sini terdapat dua metode, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan post-test dan pretest dan post-test, tujuannya untuk mengukur tingkat pemahaman siswa sebelum dan setelah menggunakan metode permainan peran. Kemudian data kualitatif. Metode kualitatif meliputi observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi dilakukan untuk mengamati interaksi dan partisipasi siswa selama simulasi permainan. Kemudian teknik analisa data. Dari data-data yang sudah dikumpulkan, teknik analisis ini bertujuan untuk mengolah dan memahami data yang telah dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, proses analisis dilakukan secara bertahap, yaitu dengan membedakan antara dua data kuantitatif dan data kualitatif. Seperti itu. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pretest dan posttest, sedangkan hasil dari pretest menggambarkan pemahaman awal siswa terhadap konsep etika keamanan informasi, sedangkan hasil post-test menunjukkan tingkat pemahaman setelah mereka mengikuti pembelajaran berbasis permainan peran. Nah, data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi terstruktur
observasi, dan kuesioner terbuka. Tujuan analisis kualitatif adalah menggali pengalaman, persepsi, dan pendapat siswa tentang pembelajaran berbasis permainan peran. Kemudian ini kesimpulan yang saya dapatkan selama menyusun proposal skripsi. Yang pertama, relevansi topik. Topik yang saya dapatkan sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan di era digital, yaitu memahami etika keamanan informasi yang sangat penting untuk menghadapi ancaman siber seperti serangan man in the middle. Kemudian ada pendekatan inovatif. Metode pembelajaran berbasis permainan peran merupakan pendekatan yang interaktif dan praktis dengan simulasi serangan MTM. Siswa dapat mempelajari konsep keamanan informasi melalui pengalaman langsung. Kemudian ada metodologi yang kuat. Pendekatan design science memberikan struktur penelitian yang jelas, mulai dari identifikasi masalah, perancangan solusi, hingga evaluasi efektivitasnya. Kemudian ada manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat tidak hanya bagi pengembang metode pembelajaran yang inovatif, tetapi juga sebagai referensi untuk institusi pendidikan dalam meningkatkan pemahaman keamanan informasi di kalangan siswa. Baik, sekian presentasi hasil tugas akhir dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.